Selamat datang di GBI Bukit Sian. Sebelum beribadah, mari simak beberapa informasi berikut ini. Datanglah bersama keluarga dan orang terkasih. Rasakan lawatan kasih dan kuasa Tuhan dalam ibadah dan pertemuan-pertemuan di GBI Bukit Sian. Ibadah Raya Minggu pada setiap hari Minggu. Pukul 7 pagi di Main Hall GBI Bukit Sian. Ibadah Kids, ibadah anak. Pada setiap hari Minggu, pukul 7.30 pagi. Di Upper Room GBI Bukit Sian. Bersamaan dengan ibadah Raya Minggu. Ibadah Youth, ibadah pemuda. Pada minggu kedua dan keempat setiap bulan. Pukul 10 pagi di Main Hall GBI Bukit Sian. Doa malam, pada setiap hari Rabu, pukul 7 malam di Main Hall GBI Bukit Sian. Dan juga melalui Zoom dengan meeting ID yang tertera. Dana sosial Bukit Sian Family. Dengan Rp50.000 per keluarga setiap bulan. Kita dapat membantu keluarga Bukit Sian lainnya. Dan juga berpartisipasi dalam kegiatan sosial Bukit Sian Family. Pelayanan pastoral lainnya, seperti pelayanan keluarga, ibadah keluarga, doa khusus, konseling, pendampingan, dan bimbingan rohani. Dapat menghubungi tim Gembalo atau Majelis GBI Bukit Sian. Informasi lainnya akan disampaikan setelah ibadah selesai nanti. Selamat mengikuti ibadah sesaat lagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuangkan segala pujian, Tuagungkan namamu sebab besar. Kekuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar. Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Amin. Tiada seperti Engkau. Katakan sebab Kau besar. Haleluya. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar. Perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami agungkan Engkau. Haleluya. Sebab Kau besar. Haleluya. Kau layak kami tinggikan. Layak kami muliakan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Sungguh besar ajaib Engkau Tuhan. Oh, perbuatan-Mu dahsyat dalam hidup kami, Yesus. Itu sebabnya pagi hari ini kami mau lebih lagi memuliakan Engkau Tuhan. Kami mau beri kemuliaan hanya bagi Engkau, Yesus, Allah kami yang dahsyat, Allah kami yang ajaib. Haleluya. Beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat segala pujian, ku agungkan namamu, ku beri kemuliaan, amin, Yesus, dan hormat. Ku angkat segala pujian, ku agungkan namamu, sang besar perbuatanmu
hamba Pak Pendeta Kemal untuk membuka dalam doa. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Haleluya. Kami ada karena kebaikan Tuhan. Itu sebabnya setiap kami datang kepadamu dengan hati yang rindu, bersyukur dan memuji Tuhan. Engkaulah Allah yang maha besar, pencipta alam semesta, yang tak terbatas kuasamu, baik atas ciptaanmu termasuk kami umat-umatmu. Dan Engkau selalu menyatakan kebaikan demi kebaikan atas hidup kami. Itu sebabnya setiap kami akan memuji dan meninggikan Tuhan. Di dalam ibadah ini ya Tuhan, kami mohon rahmat dan kasih-Mu, berkat-Mu dicurahkan atas setiap kami. Sehingga apapun pergumulan persoalan kami, firman-Mu jadi jawaban. Kehadiran-Mu akan membawa kami damai, sehingga kami pulang dengan kekuatan baru dari Tuhan. Itu sebabnya ibadah ini kami serahkan kepada Tuhan. Biar Engkau yang pimpin dari awal sampai dengan akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan. Kita mau memuji Tuhan, meninggikan Tuhan Allah kita. Karena tiada terukur besar kasih setia Tuhan. Kasih Tuhan tidak pernah berubah, tidak pernah berakhir dalam setiap kehidupan kita. Amin. Haleluya. Puji Tuhan.
Haleluya, tetap berdiri, amin. Masih semangat? Puji Tuhan, kasih setia Tuhan melebihi luasnya lautan ya. Tidak bisa diukur, apalagi kasih Tuhan ya tidak pernah bisa kita ukur, bahkan tidak pernah bisa kita hitung satu persatu. Puji Tuhan, sukacita penuaian. Pagi hari kita mau bersukacita karena Tuhan ada di tengah-tengah kita. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Ketika Tuhan memulihkan keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai yang menabur dengan berjujur tanah mata pasti akan menuai dengan sorak-sorai yang berjalan menangis sambil menabur benih pasti Tuhan membawa berkat-berkatnya. Haleluya. Orang-orang yang sudah dipulihkan Tuhan, saatnya kita mau bersukacita. Amin. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai yang menabur dengan berjujur tanah air mata pasti akan menuai dengan sorak-sorai yang berjalan menangis sambil menabur benih pasti pulang membawa berkat-berkatnya yang menabur dengan berjujur tanah air mata pasti akan menuai dengan sorak-sorai yang menangis sambil menabur benih pasti pulang membawa berkat-berkatnya yang menabur dengan jujur tanah air mata akan menuai dengan sorak-sorai yang berjalan menangis sambil menabur benih pasti pulang membawa berkat-berkatnya pasti pulang membawa berkat-berkatnya pasti pulang membawa berkat-berkatnya. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Kita orang-orang yang sudah menang, yang sudah ditolong oleh Tuhan. Meskipun kita berjalan sambil menangis, saat kita dalam pergumulan tetapi kita tetap memberi bukan hanya materi tetapi dengan tenaga, dengan pemikiran, dengan apa yang kita bisa kerjakan seturut kehendak Tuhan dan kita akan menuai dengan sorak-sorai. Tuhan, saatnya kita akan memberikan persembahan. Yang bertugas saya undang maju ke depan. Nanti Priska akan pimpin kita dalam doa. Mari kita
kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan untuk berkat-Mu hari ini ya Bapa, sehingga kami sampai ke pertengahan ibadah kami ya Tuhan. Sebentar kami akan memberikan persembahan ya Tuhan. Berkati tangan-tangan yang memberi maupun yang belum bisa memberi ya Bapa. Berkati juga para pelayan-Mu yang ambil bagian ya Tuhan. Berkati kehidupannya, berkati pelayanannya lebih lagi, lebih memuliakan nama-Mu saja ya Tuhan. Kami dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberi. Haleluya, amin. Kecaplah dan lihatlah. Pagi hari ini kita mau terus merasakan kasih Tuhan, pertolongan Tuhan buat kita. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, selamanya, selamanya. Puji Tuhan, terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu, saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, pagi hari ini kita mempersiapkan hati kita untuk diisi oleh firman Tuhan. Kita bersyukur untuk setiap kasih Tuhan yang berlaku dalam setiap kehidupan kita. Apapun yang kita alami, mungkin saat ini kita sedang berada di rest area berapa kita nggak pernah tahu. Tetapi Tuhan, kasih-Nya tidak pernah berubah dalam hidup kita. Haleluya. Satu-satunya pengharapan adalah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu, ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Amin. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu, ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Saya undang jemaat bangkit berdiri. Ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai
kini. Kala Tuhan, kasih setiamu tak pernah berubah. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Yesus Engkau segalanya. Terima kasih Yesus. Engkau satu-satunya pengharapan kami Tuhan. Engkau satu-satunya yang kami andalkan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih untuk kasih setiamu Tuhan. Meskipun keadaan dunia ini berubah Tuhan, orang-orang terdekat bisa meninggalkan kami Tuhan. Sahabat terdekat kami bisa pergi menjauh dari kami Tuhan. Tapi satu hal kami percaya, kasih-Mu tidak pernah berubah dalam hidup kami Tuhan. Kasih-Mu selalu ada dalam hati kami Tuhan. Haleluya. Kami rasakan kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Kami merasakan kasih-Mu Tuhan. Sampai detik ini Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Apapun keadaan kami Tuhan, Engkau Allah yang setia. Penyertaan-Mu sempurna sampai selamanya. Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan sampai detik ini. Ku melihat penyertaan-Mu sempurna sampai selamanya. Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan. Katakan sampai detik ini Tuhan. Amin Yesus. Haleluya. Sempurna. Saya undang Ibu Prestarin untuk maju ke depan untuk mimpin dalam doa. Amin. Pengharapan satu-satunya pengharapan satu-satunya Terima kasih Tuhan, Kau baik. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus atas kebaikan-Mu Tuhan, atas kemurahan hati-Mu Tuhan, atas pertolongan-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Ini saat ini Tuhan, kami memuji selalu memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus.
itu Tuhan. Pagi hari ini Bapak, kami merendahkan hidup kami. Amin. Kami merendahkan diri kami di hadapan-Mu Tuhan. Ya Yesus. Saat ini juga Tuhan Yesus, kami mau mendengar sebagian daripada firman-Mu Bapak yang disampaikan oleh pendeta kami Bapak, pendeta Kemal Sinaga Bapak. Biarlah Tuhan Engkau memberkati dia Bapak, urapi dia Tuhan dengan urapan luar biasa ya Bapak. Ketika dia menyampaikan firman-Mu kepada kami Tuhan, ada kuasa, ada Roh Kudus yang menguatkan kami ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus. Ampuni akan segala dosa salah kami, ampuni hidup kami Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat anak-anak-Mu yang mengambil bagian pelayanan pada pagi hari ini Tuhan. Berkati dalam keluarganya, berkati dalam pekerjaannya, berkati dalam kuliahnya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Yesus yang menyertai mereka dalam setiap kehidupan mereka masing-masing. Inilah doa permohonan kami Bapa. Hanya di dalam nama anak-Mu kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu dan selamat mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Kemal Sinaga. Saya persilakan. Shalom. Saya agak sudah lama nggak kesini ya, hampir kurang lebih kayaknya 2 tahun. Ya, puji Tuhan. Terima kasih buat gembala dan seluruh jemaat yang beri kesempatan hari ini untuk melayani, menyampaikan firman Tuhan. Pagi hari ini mari kita buka Alkitab kita yang terdapat di dalam kitab Mazmur 51. Ini menceritakan kondisi Daud. Daud itu orang yang sangat dekat sama Tuhan, ya. Bahkan orang yang spesial di mata Tuhan. Tapi dia bisa jatuh dalam dosa. Ya, mari kita lihat Mazmur 51 ayat yang ke-14. Sama-sama kita baca ayat ini. Ya, Mazmur 51 ayat yang ke-14. Mari kita sama-sama baca. Bisa ditampilin teksnya, ayat Alkitabnya biar kita baca sama-sama. Ya, Mazmur 51 ayat yang ke-14. Kita tunggu sebentar. Bisa? Oke, yuk kita baca bersama-sama Bapak Ibu. 1, 2, 3. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Amin. Saudara-saudara, kalau kita membaca Mazmur 51 ini, ya, kalau kita membaca ayat 1 dan 2, di situ kita akan mengetahui ada satu kesalahan yang pernah dilakukan oleh Daud, yaitu mengambil istri orang. Ya. Saya banyak bergaul Bapak Ibu dengan orang-orang Muslim. Ya. Sering ngobrol. Kata mereka menikah atau poligami itu enggak salah. Ya. Enggak salah. Makanya saudara-saudara kalau mereka punya istri atau suami 5, 6, 9, no problem. Jadi kalau mau seperti itu jangan jadi Kristen. Tapi kalau orang Kristen, firman Tuhan mengatakan harus satu saja. Ya. Nah, saudara-saudara, Daud ternyata saudara-saudara tidak bisa mengontrol dirinya waktu itu. Ya, dia mengikuti seleranya, dia mengikuti keinginannya, sehingga dia mengambil istri orang. Yang namanya suaminya siapa? Uria. Kalau kita membaca Mazmur 51 ini, itu ditulis dalam 2 Samuel pasal 11 dan pasal 12. Di sana akan diceritakan apa yang pernah dilakukan atau kesalahan yang pernah dilakukan oleh Daud. Ya,
Bahkan waktu dia melakukan itu Tuhan tahu. Sehingga Tuhan perintahkan, Tuhan suruh Nabi Nathan untuk menegur Daud. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu, ada beberapa hal yang kita akan lihat dari ayat ini. Ya, saudara-saudara. Yang pertama, bahwa apa yang dilakukan Daud itu adalah dosa. Ya, bahwa apa yang dilakukan oleh Daud itu adalah dosa. Mengambil istri orang dengan segala macam ya rancangan yang sudah dia buat. Ya, saudara, zaman dulu seorang raja itu terserah, itu bebas mau berbuat apa saja. Ya, sama seperti kita sekarang, ya memang ada aturan. Tapi kalau kita berbuat sesuatu, banyak orang nggak tahu, kita juga bisa berbuat mau sendiri. Ya, nah waktu Daud jadi raja, sebagai raja dia mau lakukan apa saja, mau berbuat apa saja, mau bertindak apa saja, mau memutuskan apa saja, mau merancang apa saja itu bebas. Karena dia raja, termasuk mengambil istrinya Uria. Ya, yang dimana dia merancang bagaimana supaya kelihatannya perbuatannya itu benar. Ya, saudara-saudara. Lalu disuruhlah Uria berperang dan disuruh dia maju paling depan, umpan peluru. Ya, jadi ibarat kalau mancing dia dijadikan umpan. Ya, sehingga ya udah pastilah karena Uria bukan tentara, dia masyarakat biasa. Ketika disuruh berperang, dia disuruh paling depan, ya sudah. Kalau ada musuh yang mati duluan pasti Uria. Jadi ketika Uria mati, ya udah dengan mudah seolah-olah tidak salah dan tidak disalahkan, Daud mengambil istrinya bernama Batseba. Saudara-saudara, kelihatannya itu nggak ada masalah. Tapi apa yang dilakukan oleh Daud, mengambil istri orang, itu dosa. Ya, satu kali waktu Nabi Nathan Tuhan suruh menegur Daud, Nabi Nathan datang menghampiri Daud. Dia tidak langsung menuduh, tapi dia kasih perumpamaan. Dia bilang begini, saudara-saudara. Kalau saudara pernah baca Alkitab, Tuhan, dia bilang, kalau ada di satu kota, ada satu keluarga, atau ada seseorang punya domba cuma satu. Dan di kota itu ada orang kaya, dombanya begitu banyak, ribuan. Lalu si orang kaya ini tega-teganya merampas domba yang satu itu. Kira-kira bagaimana yang akan dilakukan kepada orang yang merampas domba yang orang itu cuma punya satu? Coba kalau saudara jawab kira-kira gimana? Jadi pertanyaan ini diajukan kepada Daud supaya Daud sendiri memutuskan hukuman apa yang pantas buat dia. Jadi Daud bilang orang itu harus dihukum. Nah, Nabi Nathan bilang itulah Tuhan. Jadi yang berbuat itu Tuhan. Ya, jadi dalam kekuasaannya Daud dengan mudahnya, dengan segala strateginya mengambil istri Uria. Dan itu jahat. Ya, dan itu dosa. Nah, itu sebabnya saudara-saudara, setiap dosa walaupun mungkin orang tidak tahu, dengan keahlian kita, dengan kepandaian kita menutupi semua kesalahan yang kita lakukan seolah-olah kita tidak bersalah, tapi di mata Tuhan namanya dosa tetap dosa. Ya, saudara, yang tahu diri kita doang. Orang nggak tahu. Seperti saya katakan tadi, kalau kita nggak check up, kita nggak tahu penyakit kita. Ya enggak? Oh, kita mah sehat-sehat aja. Sehat-sehat aja. Tapi tiba-tiba, saudara-saudara, kalau kita nggak mengerti, ya, kalau kita nggak berjaga-jaga, kita bisa tiba-tiba mati. Karena penyakit yang selama ini kita abaikan. Karena penyakit yang selama ini kita rahasiakan. Karena penyakit yang selama ini kita diamkan.
dan itu berdampak. Ya, itu sebabnya kalau dosa itu pasti ada dampaknya. Coba kita baca Roma 6 ayat 23. Roma pasal 6 ayat 23, firman Tuhan berkata seperti ini. Roma 6 ayat 23, sebab upah dosa ialah maut. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ya. Nah, saudara-saudara, kadang-kadang kita tidak menyadari yang paling mengancam dalam hidup kita ini apa sih? Yang paling mengancam hidup kita di sekarang ini apa? Ada orang bilang, oh kalau kita kena penyakit sudah stadium 4. Ya, resikonya mati. Saudara-saudara, sesungguhnya firman Tuhan berkata yang paling mengancam hidup kita, yang sering kali kita tidak waspada, itu adalah dosa. Ya, nah seringkali kita tidak mengontrol itu, seringkali kita tidak mawas diri akan itu, sehingga dosa kita anggap biasa. Padahal kita berkata dosa akibatnya maut. Ya, dan maut ini tidak hanya bicara sebentar, tidak bicara untuk waktu yang tertentu, tapi maut itu bicara tentang kematian yang kekal. Itu sebabnya saudara-saudara, ini perlu untuk terus kita mawas diri supaya kita tidak hidup, tidak menyimpan, tidak berbuat dosa. Karena dosa itu adalah hal yang serius di mata Tuhan. Nah, saudara-saudara, kalau Tuhan masih kita kasih kesempatan untuk hidup, itu artinya kita masih diberi kesempatan untuk memperbaiki diri. Ya, makanya kalau sejak dini orang tahu dia punya penyakit adalah lebih baik. Karena ada waktu, ada kesempatan untuk menjaga diri kita. Ya, enggak sembarang. Kalau kita enggak tahu ini, kita darah tinggi atau kolesterol, lalu sembarang aja makan segala macam yang ada, itu sangat berbahaya. Nah, oleh sebab itu dosa juga begitu. Untungnya karena Tuhan baik, Tuhan mengirim Nabi Nathan memberitahukan apa yang dilakukan oleh Daud itu adalah dosa. Saudara-saudara, ya. Nah, Alkitab berkata dampak dan akibat dosa itu adalah maut. Yang kedua, selain maut dampak dari dosa ini, yang kedua yaitu tekanan batin kita. Ya, coba kita baca 1 Yohanes pasal yang kelima ayat yang ke-17. 1 Yohanes pasal yang kelima ayat yang ke-17. Saya tidak tahu saudara pernah baca enggak ayat ini, ya. 1 Yohanes pasal yang kelima ayat 17 berkata seperti ini. Yuk coba next. Kita baca bersama-sama ayat ini. Firman Tuhan berkata begini. 1 Yohanes pasal 5 ayat 17. 1, 2, 3. Semua kejahatan adalah dosa. Tetapi ada dosa yang tidak. Jadi ada dua dampak dosa. Ya, jadi sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya, dosa kita sudah diampuni. Amin. Ya, kita sudah milik Tuhan. Amin. Masih bisa berbuat dosa enggak? Masih. Jadi saudara-saudara, ketika kita menjadi anak Tuhan, milik Tuhan, kita jatuh dalam dosa, ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Tapi setiap dosa pasti ada dampak. Ada dampak negatifnya. Ketika kita melakukan kesalahan,
memang kita tidak mendapatkan maut karena kita sudah diampuni, dibenarkan oleh Tuhan, tapi dosa itu tetap berdampak. Itu bisa membuat kita kehilangan damai sejahtera. Contoh, kalau kita berbohong dosa enggak? Saudara-saudara, jadi jangan kira kalau kita berbohong lalu kita untung, lalu kita pulang dengan damai. Belum tentu. Kalau kita sensitif, kalau kita peka, kalau kita dekat dengan Tuhan, ketika kita berbohong mungkin secara materi kita untung, tapi hati kita kehilangan damai. Nah, apa yang dilakukan oleh Daud itu berdampak kepada tekanan batin yang dialami. Sebab selama ini sebelum dia melakukan kesalahan ini, dia begitu dekat dengan Tuhan. Dia merasa bahwa Tuhan itu adalah sahabat yang paling dekat dengan dia. Makanya dia berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Tetapi ketika dia melakukan kesalahan ini, dia berbulan-bulan, berhari-hari, ya, hidupnya, jiwanya tidak tenang. Dia merasa hidup ini ada tekanan yang luar biasa. Dia merasa telah kehilangan hubungannya dengan Tuhan. Dia merasa sebagai raja, dia tidak layak, tidak pantas. Saudara-saudara, kadang-kadang sebagai manusia, ya apalagi dalam kondisi sekarang ini, seringkali kita juga punya persepsi yang keliru. Bahwa kita merasa bahwa materi itu bagian yang memberikan kita damai sejahtera. Sehingga seperti orang lain menghalalkan segala cara untuk mendapatkan materi. Padahal sebenarnya bukan. Damai sejahtera itu berasal dari keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, nah itu sebabnya dosa itu memberi dampak yang sangat. Mungkin kita berkata, oh aku anak Tuhan, oke next. Tapi kalau engkau melakukan kesalahan, engkau bisa kehilangan damai sejahtera. Ya, saudara-saudara, ketika kita kehilangan damai sejahtera, ya itu dampaknya besar. Itu bisa mengganggu kehidupan kita. Itu bisa mengganggu kesehatan kita juga. Ya, coba orang kalau terus stres, kalau orang terus ngelamun di dalam pikiran yang gak benar, lama-lama dia susah tidur, lama-lama dia juga tidak suka makan, lama-lama dia tidak punya semangat untuk bekerja, beraktivitas, lama-lama dia akan mengalami serangan-serangan penyakit. Daud waktu dia jatuh dalam dosa mengambil istri Uria, saudara-saudara, Daud berkabung berhari-hari, bahkan disuruh makan dia gak mau makan. Karena apa? Ada satu tekanan yang dialami membuat dia tidak seperti biasa. Dia kehilangan damai sejahtera. Nah, itu sebabnya saudara-saudara, kalau kita membaca tadi Mazmur 51 ini, ayat yang ke-17, saya coba ulangi baca ayat ini berkata begini, ya. Mazmur 51 ayat 14. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Nah, apa yang dikatakan oleh Daud itu artinya dia menyadari bahwa dia salah. Dia mengalami sesuatu yang sangat pahit. Dia mengalami satu hidup yang tidak biasa. Dia telah kehilangan damai. Saudara-saudara,
Ya, padahal sebenarnya Daud tidak kekurangan apa-apa. Dia masih raja. Secara materi dia masih berkelimpahan. Dia masih dihormati. Dia masih bisa bebas berbuat apapun. Tetapi ketika dia salah, ketika dia menyimpan kesalahan, ketika ada dosa yang dia perbuat, dia kehilangan damai. Bapak Ibu, saya nggak tahu kondisi keadaan saudara-saudara. Tapi kita perlu check up tentang diri kita. Kemana kita mau check up tentang hati kita? Kita harus bawa kepada kondisi apa yang Tuhan sampaikan. Amin. Kadang-kadang orang ketika dia mengalami banyak masalah, ketika dia kehilangan damai sejahtera, dia cari damai di tempat yang lain. Ya kan? Kenapa laku? Kenapa narkoba bisa laku dijual? Apa sih yang didapat ketika orang mengkonsumsi narkoba? Supaya orang itu mengalami ketenangan saat. Tapi dia nggak tahu di balik itu justru itu cara yang dipakai oleh iblis merusak tubuh kita. Nah, adalah sesuatu langkah yang benar. Kalau Allah masih mengasihi kita, Dia masih mengingatkan kita supaya kita kembali kepada Tuhan. Amin. Sebab hanya Tuhanlah yang dapat memulihkan kita. Sama seperti Daud, ketika dia sadar hidupnya sedang diambang kondisi yang tidak baik, dia berkata dalam ayat ini, bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu. Dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Maka poin yang kedua yang kita lihat dari ayat ini, saudara-saudara, yaitu kebutuhan akan pemulihan Tuhan. Jangan sampai kita salah, ya saudara-saudara. Ada orang setelah dia check up tahu penyakitnya, bukannya berobat, bukannya datang ke dokter. Tapi seringkali saudara-saudara, apalagi orang-orang yang pemikirannya masih kuno gitu ya. Dia pulang berobatnya di kampung. Kalau berobat di kampung, kemana dia berobatnya? Ke dukun, ke orang pinter. Ya, udah tahu dia jantung bermasalah, pergi ke kampung. Ya, pulang kita dapat kabar sudah mati. Ada dulu jemaat kita orang Nias. Ya, begitu. Masih muda. Belum ada 40, masih umur sekitar 35. Jadi dia ada getah bening di sini di lehernya. Kita sudah bilang, Pak, kita bawa aja ke dokter. Dia nggak mau. Pulang ke Nias. Padahal anaknya masih bayi, 2. Kecil. Ya, istrinya orang Jawa dari Cilacap. Saudara-saudara, dia buka fotokopi di Cikupa. Orang Nias kan banyak buka fotokopi. Ya, pulang ke Nias. Nggak berapa lama kita dengar udah dipanggil Tuhan. Loh, udah tahu sakit begitu mau dibawa ke mana? Masa dibawa ke kampung? Ya, nah saudara-saudara, kalau kita mengalami satu tekanan dalam hidup ini, jangan salah kita perginya. Ya, kita butuh pemulihan, tapi pemulihan itu terjadi datangnya dari Tuhan. Itu sebabnya ketika Daud sadar dia salah, dia buka hatinya, dia butuh pemulihan dari Tuhan. Ya, saudara-saudara, dia berkata di dalam ayat ini, bangkitlah. Siapa yang dia minta bangkit? Adalah Tuhan. Artinya Tuhan bertindaklah.
Tuhan lakukanlah sesuatu. Ya, kata bangkitlah di sini disebut dalam kata bahasa Ibraninya disebut tashib, yang artinya pulihkanlah. Ya, seringkali kalau kita sakit, udah sakit banget, kita datang ke dokter, kita bilang sama dokter, dokter tolonglah, tolong. Benar gak? Supaya apa? Supaya dokter segera bertindak. Jadi Daud juga mengatakan seperti itu. Tuhan, bangkitlah, pulihkanlah, sembuhkanlah, tolonglah. Jadi kalau kita mengalami ada satu tekanan karena perbuatan kita yang salah, dan kita tahu kesalahan itu adalah kesalahan karena kita tidak taat sama Tuhan, sehingga kita kehilangan ketenangan, maka kita harus datang sama Tuhan. Kita minta tolong sama Tuhan. Ya, kata bangkitlah itu artinya kita harus kembali kepada Tuhan. Artinya kita harus memulihkan hubungan kita kembali dengan Tuhan. Agar apa? Agar Tuhan mengembalikan sesuatu keadaan semula. Seperti waktu kita tidak mengalami tekanan yang membuat keadaan kita buruk. Dan itulah yang dilakukan. Itulah sikap, itulah respon, itulah tindakan, itulah kesadaran yang dimiliki oleh Daud. Amin. Ya, Bapak Ibu, seringkali kita mengalami damai sejahtera. Itu bukan, seringkali kita mengalami kehilangan damai sejahtera. Itu bukan karena Tuhan, tapi karena tindakan kita yang salah. Benar gak? Oh, itu kadang-kadang nanti setelah bermasalah baru kita sadar. Ya, setelah ada akibatnya baru kita sadar. Oh, ini baru mungkin waktu dikasih tahu, waktu dikasih masukan nggak terima. Karena memang kadang-kadang emosional kita ini seringkali ingin terwujud seperti apa yang kita mau. Nanti setelah bermasalah baru. Nah, itu sebabnya saudara-saudara, ketika kita sadar harusnya tindakan yang tepat, jalan yang tepat, respon yang tepat, kita datang sama Tuhan. Tuhan, bangkitlah, pulihkanlah. Bangunlah hubunganmu kembali dengan Tuhan. Datanglah kepada Tuhan. Sebab dialah sumber pemulihan. Amin. Ya. Yang ketiga yang kita lihat dari ayat ini. Ya. Dia berkata begini, saudara-saudara. Bangkitlah kembali padaku. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan. Karena selamat yang daripadamu. Ya, kembalikanlah kembali padaku kegirangan. Jadi Daud telah kehilangan sukacita. Jadi dia minta agar Tuhan mengembalikan sukacita itu. Agar sukacita itu kembali. Dia bisa rasakan. Bisa dia nikmati. Coba kita lihat di dalam Roma pasal yang keempat ayat yang ke-7 dan 8. Surat Roma pasal yang keempat ayat 7 dan 8. Firman Tuhan berkata begini. Surat Roma pasal yang keempat ayat 7 dan 8. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Ayat 8. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Haleluya. Jadi firman Tuhan mengatakan kalau orang itu diampuni pelanggarannya, dosanya ditutupi, orang itu pasti berbahagia. Ya. Saudara-saudara, kalau kesalahannya tidak diperhitungkan,
kesalahannya dianggap selesai, kesalahannya dihapus, itulah sumber dari kebahagiaan. Ya. Nah, saudara-saudara, kegirangan itu berasal dari kata smika. Artinya adalah kebahagiaan atau kesukaan. Dalam konteks ayat ini, kegirangan yang dimaksud Daud adalah kegirangan yang datang dari keselamatan dari Tuhan. Yaitu kegirangan yang bersumber dari pengampunan dan pemulihan yang diberikan oleh Tuhan. Jadi kegirangan yang kita nikmati di dalam Tuhan itu adalah kegirangan yang bersumber dari pengampunan dosa kita oleh Tuhan. Jadi selama ada dosa, ternyata itu kita tidak bisa menikmati kegirangan yang benar dari Tuhan. Ya. Jadi selama ada dosa dalam hidup manusia, dia tidak akan bisa namanya menikmati kegirangan yang sejati. Walaupun tanda petik ya secara materi, secara kehidupan manusia kelihatannya dia semua melimpah. Tapi itu tidak jaminan membuat orang itu bahagia. Saudara-saudara, makanya kita melihat kondisi negara kita ini sungguh memprihatinkan. Karena banyak dari pejabat-pejabat kita yang tanda petik pejabat di kalangan status pejabat sudah termasuk nomor 1, nomor 2 gitu ya. Di instansi dia bekerja. Tapi justru mereka yang berbuat banyak curang. Gajinya paling besar. Pendapatan penghasilnya paling banyak. Tapi mengapa mereka kok paling banyak berbuat korupsi? Saudara-saudara, kita melihat. Jadi melimpahnya harta benda, melimpahnya uang, melimpahnya segala fasilitas dunia ini. Dia tidak akan pernah mengalami damai yang sejati dari Tuhan. Karena apa? Karena ada dosa. Kegirangan yang sejati itu akan didapat ketika ada pengampunan Tuhan. Amin. Sama dengan hidup kita, saudara-saudara. Kalau masih kita mengalami sakit penyakit, pasti pikiran kita terganggu gak? Makanya kadang-kadang orang gak mau check up. Kenapa? Takut kalau dia tahu dia punya penyakit. Jadi dibiarin aja. Tunggu saja tanggal mainnya. Get out. Dia lebih menerima itu. Ya, padahal dokter ketika nanti udah sekarat baru dia baru ke dokter. Dokter bilang, aduh bapak ibu terlambat. Coba kira-kira 2 bulan lalu datang ke sini. Masih tertolong. Nah loh, ya kan? Saudara-saudara, hidup kita begitu. Ya, hidup kita begitu. Seringkali kalau diberitahu, kita nggak mau, takut. Padahal itu sebenarnya kesempatan kita merubah pola hidup kita. Supaya kita mendapat kesempatan berkat dari Tuhan. Amin. Ya. Nah, saudara-saudara, jadi sukacita, kebahagiaan, kegirangan itu kita tidak dapat dari dunia ini. Apapun yang kita sudah raih itu tidak memberi jaminan. Tetapi saudara-saudara, sukacita, kebahagiaan, kegirangan itu didapat ketika kita mendapat perkenanan Tuhan. Dosa kita diampuni. Sebab dosa itulah sumber biang keladinya membuat kita kehilangan sukacita. Makanya saudara-saudara, Daud berkata, bangkitlah Tuhan, pulihkanlah kegirangan yang daripadamu. Ya, dan kegirangan itu didapat karena Tuhan mengampuni.
Yang keempat, yang terakhir. Ya. Daud berkata di dalam Mazmur 51 ayat 14. Bagian terakhir berkata begini, saudara-saudara. Ya. Jadi bukan hanya dia minta Tuhan bangkit memberikan kegirangan itu kembali. Tapi dia katakan ini sangat indah, saudara. Ya, dia berkata begini, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Jadi kalau kita tahu penyakit kita juga harus punya hati yang rela. Saya punya sepupu dari istri, ya itu pendeta orang Manado. Ya udah almarhum. Waktu dia mengalami sakit, dia sakit jantung. Ya, waktu sakit jantung dia rumahnya di Tiga Raksa di Daru. Jadi harus kontrol tiap hari ke rumah sakit Harapan Kita tiap hari. Saya bilang udah kalau mau kontrol jangan di Daru lah, tinggal tidur di rumah aja biar aku antar tiap hari. Jadi tidurlah di rumah 2 minggu, saudara. Tiap hari saya antar ke sono. Lalu dokter bilang gini, Pak, makannya harus yang direbus. Tidak boleh makan sambal. Ayo loh. Orang Manado tidak bisa makan kalau tidak ada. Pulang dari rumah sakit, ya kan udah lapar makan. Mau makan udah direbus. Ya yang ditanya itu mana sambalnya? Ribut sama istrinya. Karena gak ada sambal. Jadi dia gak rela kalau kehilangan sambal. Saudara-saudara. Karena menurut dia kalau gak ada sambal nih makanan apapun gak ada rasa. Sebab makan pisang goreng aja pun harus ada sambal. Saya kaget dulu saudara-saudara. Saya dulu gak tahu orang Medan tuh gak pernah makan pisang goreng pakai sambal. Ya. Oh tiba-tiba dia beli pisang. Kita goreng di rumah. Oh dia ulek tuh sambal. Oh buat apa? Yui bang coba nanti rasain nih. Dia panggil abang ke saya. Ya. Bang coba nanti rasain. Bener aja. Pisang goreng udah 2 piring. Sambalnya 1 piring. Cocok lemari habis untuk dia sendiri. Wah itu sebabnya dia tidak rela kehilangan. Yang paling nikmat dalam hidupnya adalah makan. Nah saudara-saudara. Daud bilang gini. Tuhan bangkitlah. Pulihkanlah kegirangan itu lagi padaku. Tidak cukup itu. Tapi dia bilang apa? Saudara ayat ini mengatakan apa? Dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Ini yang kita seringkali gak mau. Udah tahu sakit tapi kalau disuruh berhenti gak mau. Udah tahu salah dibilang bertobat gak mau. Iya kan? Dibilang berhenti merokok. Gak rela. Jangan minum lagi. Jangan judi online lagi. Oh gak rela. Malah marah. Ya wes karakmu dewe. Ya kan? Ya terserah kamu aja lah. Ini orang perlu minta sama Tuhan. Tuhan kasih roh yang rela. Jangan kita juga begitu. Udah tahu salah ngeyel lagi. Ya, padahal dia udah sekarat. Saudara-saudara, kata rela di sini ya, roh yang rela di sini adalah ruah, nedibah. Ruah itu bicara tentang roh atau nafas. Sedangkan nedibah itu artinya rela, sukarela. Jadi sukarela, enggak disuruh pun dengan sendirinya rela. Sadar itu berbahaya. Sadar itu bawa dampak yang negatif. Ya, jangan justru udah dikasih tahu masih ngotot mempertahankan. Padahal itu salah.
padahal itu merugikan. Saudara-saudara, jangan sampai begitu kita udah tahu salah dikasih tahu masih bilang wah pendeta nih. Kalau sudah tentang salah saya dia pasti lihat. Ya, dia sengaja khotbah cari ayat supaya ayat itu menegur saya. Makanya saya malas ibadah di GBT Bukit Sion. Pindah dia. Saudara-saudara, ini berbahaya. Kalau kita mau pendeta ya terserah lu lah. Kan gereja banyak. Ya kan? Tapi ini masalah pribadi. Ya, kalau kita diberitahu sama dokter penyakit kita, terus bilang jangan makan ini, jangan makan ini. Kita nggak mau ya udah, dokter kan nggak maksa kan? Ya terserah, tinggal tunggu mainnya aja. Nah, saudara-saudara, kata rela di sini ya dengan arti sukarela, yang memberikan arti ada 3. Yang pertama, rela dan tunduk apa kata Tuhan. Walaupun perkataan Tuhan itu gak cocok dengan dia, dengan keinginan, dengan seleranya. Tapi kalau apa yang kata Tuhan itu baik, maka itu harus ditaati. Saudara-saudara, ketika Nabi Nathan datang menegur Daud, maka Nabi Nathan kasih tahu ada 3 dampak dari dosa itu. Kau pilih mana? Apa jawaban Daud? Daud tidak memilih satupun dari yang ketiga itu, dari 3 itu. Dia berkata begini, saudara-saudara yang luar biasa. Aku lebih baik jatuh di tangan Tuhan saja. Mau apapun kata Tuhan ya sudah aku terima. Biasanya kalau kita disuruh, pasti kita pilih yang paling ringan. Kita pasti hitung, oh ini paling ringan ini kita pilih. Tapi Daud tidak begitu. Dia justru berkata, aku tidak pilih salah satu dari ketiga itu. Tapi biarlah aku jatuh di tangan Tuhan. Artinya apa? Apapun yang Tuhan mau, apapun yang Tuhan suruh, apapun yang Tuhan perintahkan, aku rela. Aku siap terima. Amin. Nah, harusnya orang yang rela itu orang yang pengen diperbaiki, orang yang pengen dipulihkan, dia harus sukarela menerima dan tunduk apa kata Tuhan. Ya, saudara-saudara, yang kedua kata rela itu ya bersedia taat dan mengikuti kehendak Tuhan. Dan yang ketiga kata rela itu menunjukkan sikap yang rendah hati. Ya, ciri-ciri orang yang sombong. Orang itu kalau dikasih tahu kesalahannya nggak mau terima. Gampang, ya. Jadi orang itu udah tahu salah kita kasih tahu, nggak mau terima, itu sombong. Tapi orang yang rendah hati, kalau dikasih tahu kesalahannya dia bilang apa? Terima kasih ya Pak. Kalau Bapak nggak kasih tahu, pasti aku akan ngalami ini. Akan ngalami ini. Terima kasih aku udah kasih tahu. Sudah diberitahu itu adalah sesuatu yang berharga. Itu sebabnya ketika Tuhan menyuruh Nabi Nathan menegur Daud, dia nggak marah. Karena ada banyak raja kalau dikasih tahu kesalahannya marah. Makanya Yeremia seorang nabi yang hidup dalam banyak penderitaan karena dia selalu Tuhan perintahkan menegur raja-raja waktu itu. Raja-raja itu gak mau terima. Tapi ketika Daud jadi raja, dia jatuh dalam dosa. Tuhan perintahkan Nabi Nathan menegur dia. Diterima. Itulah sebabnya Daud berbeda di mata Tuhan. Salah ya bisa.
Tapi kalau ditegur, dia terima, dia mau dipulihkan oleh Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini boleh menolong kita semua. Saudara-saudara ingat bahwa dosa itu punya dampak yang sangat besar, yang akan mempengaruhi seluruh sendi kehidupan kita. Mungkin kita berkata bahwa kita sudah dipulihkan oleh Tuhan, dosa kita sudah diampuni, sehingga kita tidak akan lagi mengalami maut. Tapi tidak sadar kita, seringkali perkataan kita, pikiran kita, keputusan kita bisa salah. Itu sebabnya ketika engkau mengalami sesuatu yang tidak ada damai, kehilangan damai, artinya kita perlu mencek hidup kita kembali tentang apa yang Tuhan katakan. Kalau kita menemukan sesuatu yang salah, kalau kita menemukan ada Tuhan bicara menegur kita, mari kita berkata, Tuhan berikan aku roh yang rela, supaya kita kembali datang sama Tuhan. Kita dipulihkan oleh Tuhan, kita taat, kita tunduk sama Tuhan, sehingga hidup kita akan kembali mengalami pemulihan. Damai sejahtera Tuhan itu akan kita nikmati bersama. Mari kita berdiri bersama-sama Bapak Ibu. Kita akan nyanyikan satu pujian. Betapa ku mencintaimu, segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Haleluya. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari, betapa ku menyadari, di dalam hidupku ini kau selalu memberi rancangan terbaik. Oleh karena sentuh hatiku, Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru. Emas yang murni kau membentuk bejana hatiku, Bapa. Ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, Tuhan itu adalah Tuhan yang baik. Tuhan yang sangat mengasihi kita. Dia tahu persis siapa diri kita. Dia tahu persis apa yang sedang kita alami. Dalam kebaikannya, Dia tidak pernah mau membiarkan kita terus hidup di dalam tekanan-tekanan, penderitaan dan penderitaan. Dia ingin kita bebas dari itu. Dia ingin kita menikmati damai sejahtera. Itu sebabnya ketika Yesus bangkit, ketika murid-murid ada dalam kondisi ketakutan,
Setelah dia bangkit, dia menemukan, dia datang kepada murid-murid. Pertama dia berkata, damai sejahtera bagi kamu. Saudara-saudara, hidup ini begitu keras. Hidup kita yang kita alami sekarang begitu banyak kesulitan. Banyak pergumulan, banyak persoalan. Kalau ditambah lagi kita jauh dari Tuhan, kita tidak melakukan seperti yang Tuhan mau. Apalagi kalau kita jatuh dalam dosa, itu akan menambah beban hidup yang begitu sangat membuat kita menderita. Itu sebabnya saudara-saudara, biarlah kita berkata seperti Daud, Tuhan bangkitlah, pulihkanlah kegirangan yang daripadamu. Berikanlah kepadaku roh dan hati yang rela. Haleluya. Kita nyanyikan pujian ini lagi. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari, betapa ku menyadari, di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik. Oleh karena, katakan Bapa, sentuh hatiku. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru. Emas yang murni Kau membentuk bejana hati. Bapa, sentuh hatiku, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi. Air mengalir yang tiada pernah. Sekali lagi katakan, Bapa, sentuh hatiku. Oh Bapa, sentuh hatiku, ubah hidup. Sentuh hati kami Tuhan, ubah hidup kami jadi baru. Emas yang murni Kau membentuk bejana hati. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi. Bagai air mengalir yang tiada Pernah bagai air mengalir, air mengalir yang tiada pernah. Sekali lagi, bagai air mengalir, air mengalir yang tiada pernah berhenti. Haleluya, 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 haleluya.
Pulihkan kami Tuhan, ubah hati kami. Bangkitlah Tuhan, pulihkan kami, pulihkan setiap kami. Haleluya. Oh Jesus, Jesus, Engkau pertolongan kami, Engkau kegirangan kami, Engkau pengharapan kami. Yesus, 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 Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang emas yang murni. Kau membentuk bejana hati Bapa. Ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah, bagai air mengalir, bagai air mengalir yang tiada pernah, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, bahwa Engkau telah memberikan kami satu pengertian yang baru lagi, bahwa setiap kesalahan yang kami lakukan itu berdampak dalam kehidupan kami sehari-hari. Terlebih ketika kami melakukan kesalahan, kami dapat kehilangan damai sejahtera. Tuhan Yesus, Engkau yang tahu, Engkau yang mengenal, Engkau yang melihat, Engkau yang mengerti hati kami. Bangkitlah Tuhan, pulihkanlah damai-Mu dalam hidup kami. Karena damai itu adalah sebuah kebutuhan yang perlu ada di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, dan berikan kami hati dan roh yang rela ketika Tuhan menegur kami, ketika Tuhan menasehati kami, ketika Tuhan membimbing kami. Biar kami tunduk dan taat dengan rela kepada Tuhan. Sebab kami percaya tiap perkataan-Mu yang Kau sampaikan itu adalah kebaikan bagi kami. Hal yang sering kami lakukan dalam hidup ini tidak seturut dengan kehendak Tuhan. Itu yang seringkali membuat hidup kami mengalami berbagai-bagai tekanan, sehingga kami mengalami hilangnya damai sejahtera. Tetapi hari ini Engkau sudah membimbing kami. Kami percaya Roh Kudus akan menolong kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Kami syukuri ini semua di dalam nama
Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya, terima kasih. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih untuk Bapak Pendeta Kemal Sinaga yang sudah memberikan firman Tuhan dengan penuh kasih. Kami mewakili Bapak Gembala di tempat ini dan seluruh jemaat GPT Bukit Sion mengucapkan terima kasih. Kiranya Bapak Pendeta Kemal Sinaga diberkati dalam setiap pelayanannya, diberkati dalam keluarganya, di Citra Raya. Semoga selalu memberikan kemajuan dan yang terbaik untuk semua jemaat dimanapun beliau melayani. Luar biasa Pak, ini sangat menegur kami di sini firman Tuhannya, walaupun itu keras tapi untuk membuka hati kami dan menguatkan iman percaya kami. Yang kedua, kita akan mendengarkan satu lagi, Bapak Gembala saat ini yang sudah tidak ada di tengah-tengah kita, di mana Bapak Gembala dan keluarga sedang ada di Malaysia untuk melakukan liburan bersama keluarga, anak, cucu, dan menantu. Nah, karena itu Bapak Gembala tidak ada di tengah-tengah kita. Jadi mohon dukungan doanya Pak untuk Bapak Gembala kita untuk kembali lagi ke Tangerang. Untuk pengumuman yang selanjutnya, kegiatan kita untuk di minggu ini, jadwal pelayanan, ya, ibadah raya hari Minggu pukul 7 seperti tadi, dan juga youth, sekolah minggu nanti pukul 7.30 dan juga youth, ada minggu juga pukul 10 habis ibadah. Terus lanjut. Ya, doa malam Rabu jam 7 malam. Nanti Rabu ini ada enggak, Meris? Enggak ada. Oh, Rabu ini nanti off. Mungkin Bapak Gembala belum pulang. Lanjut. Latihan musik di hari Jumat atau waktu yang disepakati oleh tim musik ya. Nanti di WA group atau nanti komunikasi saja. Lanjut. Jadwal pelayanan? Hah? Oh, belum bikin. Bukannya sudah ada? Oh iya, nanti untuk jadwal pelayanannya untuk minggu besok tanggal 27 kalau tidak salah, nanti share di WA group saja di masing-masing untuk nanti dilihatkan. Ya mungkin itu aja dari kita, nanti Bapak Pendeta Kemal untuk menutup ibadah ini dalam doa. Terima kasih. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan akhiri ibadah ini. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Bapa di surga yang telah menolong kami dalam ibadah pagi hari ini. Tuhan, sebelum kami tutup ibadah ini, ada beberapa hal yang akan kami doakan dan kami sampaikan kepadamu, supaya Tuhan kami mohon untuk memberkatinya semua. Terutama untuk keluarga hamba-Mu, Bapak Pendeta Martin Stefanus dan anak-anak, mantu dan cucunya sekeluarga besar. Mereka ada di Malaysia, Tuhan sudah tolong perjalanan mereka tiba di Malaysia dengan baik. Selama mereka ada di Malaysia, kemanapun mereka pergi, Tuhan lindungi, Tuhan jagai dan berkati mereka. Terutama buat Giselle yang sedang kurang baik lututnya, Tuhan berikan kesehatan. Sehingga perlindungan Tuhan, pertolongan Tuhan kembali ke Tangerang. Tuhan Yesus menyertai mereka. Bapa, kami menyerahkan setiap kehidupan kami. Biarlah Tuhan pimpin kami masing-masing. Kemanapun kami pergi, dimanapun kami berada,
Tuhan tetap menyertai kami siang dan malam. Tuhan berkati rumah tangga kami dengan damai sejahtera, sehingga hubungan kami suami istri tetap harmonis. Hubungan orang tua dengan anak juga tetap harmonis. Sehingga kehadiran Tuhan di tengah-tengah rumah tangga kami boleh menikmati kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Kami juga menyerahkan Tuhan usaha dan pekerjaan kami. Melihat kondisi dan keadaan sekarang yang begitu berat, banyak usaha, banyak pekerjaan yang berhenti. Itu sebabnya kami doakan, kalau Engkau menaruh kami di satu perusahaan, kalau Engkau memberi kami kesempatan untuk berusaha, Tuhan campur tanganlah, Tuhan memberkatilah, agar kami tetap mendapat pekerjaan dan usaha yang dimana Allah hadir terus memberkatinya. Kalau ada jemaat yang belum bekerja, yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan bukakan lapangan pekerjaan. Sebab Engkau berkata dalam firman-Mu, orang tidak boleh makan kalau tidak bekerja. Itu sebabnya Tuhan berikan kami pekerjaan sesuai dengan kehendak Tuhan, supaya lewat pekerjaan itu menjadi sarana Tuhan memberikan kami berkat-berkat yang berkelimpahan. Terima kasih Bapa, Tuhan berikan kami kesehatan, jauhkan kami dari sakit penyakit. Jika ada penyakit yang coba mengganggu kami, tumpangkan tangan-Mu, sembuhkan setiap penyakit dan penderitaan kami dalam nama Tuhan Yesus. Terutama biarlah firman-Mu tetap tinggal di hati kami. Roh Kudus terus berkata-kata mengingatkannya, supaya kami tetap ya Tuhan menjaga diri kami hidup bersih di hadapan Tuhan. Sehingga kami Tuhan berkenan kepada Engkau. Ini tidak bisa kami lakukan dengan kekuatan kami, tetapi pekerjaan Roh Kuduslah yang akan menolong kami. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk jemaat yang tidak datang hadir ibadah. Engkau yang tahu keadaan mereka. Kalau mereka bekerja Tuhan berkati. Kalau mereka sakit Tuhan sembuhkan. Kalau mereka ada kegiatan yang lain Tuhan sertai. Sehingga minggu yang akan datang mereka bisa bersama-sama kami datang beribadah, bertumbuh bersama-sama, mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapak. Kalau ada jemaat yang pertama kali datang ibadah hari ini di tempat ini, Kau teguhkan dan tetapkan mereka untuk tertanam di gereja ini, untuk bertumbuh dan berbuah-buah bagi kemuliaan Tuhan. Akhirnya Tuhan, sebentar kami akan pulang, hantar kami di rumah kami masing-masing dalam perlindungan Tuhan. Bapak Ibu, kita akan akhiri ibadah ini. Mari kita arahkan hati kita buka hati, kita terima berkat dari Tuhan. Saudaraku yang terkasih, pulanglah dan terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta dan kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dari Allah Roh Kudus yang akan memberkati kita semua mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Doa berkat ini kami terima dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami dan Penebus kami. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Di dalam surga ku berterima kasih.
Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.